Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi demi matahari. Allah menamakan surah ini yaitu surah Asy-Syams, artinya matahari, sebagai salah satu bukti tanda kekuasaan dan keagungan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari menyinari dunia. Subhanallah. Allah awali dengan qasam, namanya sumpah. Allah bersumpah dengan ciptaannya. Wasyamsi, demi matahari. Ada apa di balik matahari yang Allah sebutkan? Ada sesuatu keagungan yang besar sebagai bukti tanda kekuasaan Allah. Coba kita lihat matahari, subhanallah. Dulu waktu kita SD, lihat alam biasa aja, lihat matahari, lihat bulan. Tapi sekarang setelah kita baca ayat Al-Quran, kita tadabburkan ayat, kita sedang membaca ayat-ayat Allah. Yang kita baca hari ini ayat-ayat matluwah yang tertulis. Lalu kita baca ayat kauniyah, ayat kosmos, ayat alam semesta ini. Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi matahari. Duha itu waktu matahari naik sepenggalan, setinggi ombak. Disitulah memulainya sholat duha. Dan ini termasuk surah yang dibaca waktu kita sholat duha. Rakaat pertama surah Asy-Syams, rakaat yang kedua surah Ad-Duha. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi duha, yaitu waktu duha yang memancarkan alam ini. Wasyamsi wa duhaha, Allah bersumpah demi matahari dan demi dauha as-sati, yang cahayanya itu bersinar, yang memancar, yang menyinari alam semesta ini. Dan dengan matahari itu menerangi alam. Sebaliknya baddada az-zalam, kegelapan itu menjadi hilang karena datangnya matahari. Subhanallah. Di balik penciptaan Allah matahari, saatnya nanti matahari itu akan hilang sinarnya. Saatnya nanti tidak ada cahaya lagi. Matahari akan digulung. Idza syamsu kuwirah, apabila matahari digulung, artinya cahayanya udah nggak ada. Disitulah awal kehancuran alam ini. Ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, nafkhatus so'ik, nafkhatul fazak, dihancurkan alam ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan fana. Tidak ada yang fana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tiupan yang pertama. Nanti tiupan yang kedua namanya nafkhatul ba'ti, dihidupkan lagi manusia. Wa nufiha fis-sur wa idahum minal ajdathi ila rabbihim
yansilun. Semua orang yang dikubur, yang sudah meninggal ratusan, jutaan, bahkan miliaran, semuanya itu dihidupkan lagi oleh Allah, ditiup malaikat Israfil, sangkakala namanya nafkhatul bakti, tiupan untuk membangkitkan semua orang yang ada di dalam tidur itu. Dan itu kekuasaan Allah, bagaimana Allah ciptakan alam ini. Yang kedua, wal qamari idza talaha, demi bulan. Itu pun menjadi tanda kekuasaan, keagungan, keesaan Allah. Kita lihat bulan. Dulu masih kecil kita masih SD lihat bulan. Ya bulan. Bahkan yang dulu masih kecil tuh kita naik mobil, naik motor, kayak ngikutin kita. Waktu zaman kita kecil gitu kan, ngikutin. Sekarang kita lihat bulan nggak seperti waktu kita kecil lagi. Ketika kita baca ayat Quran, Allah bersumpah dengan bulan, tanda bukti kekuasaan dan keagungan Allah. Dan bulan memberikan banyak manfaat. Lihat bulan, ingat siapa? Ingat Subhanallah, 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 Subhanallah. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya yang menerangi. Wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengikutinya. Aqsama bil qamar idza sata'a mudian wa tabi'a syamsa talian ba'da ghurubiha. Jadi nih, tadi kita jam 5 masih ada matahari. Begitu mau jam 6 matahari terbenam, maka muncullah bulan. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengikuti matahari. Begitulah Allah ciptakan roda kehidupan ini. Matahari terbenam, diikuti nanti dengan munculnya bulan. Bulan terbenam nanti, maka muncullah matahari. Begitulah Allah ciptakan alam ini sangat rapi, sangat teratur. Kalau orang ateis, nggak percaya sama Tuhan, kata dia, ngapa ada alam ini? Ya kata orang kita, orang Loksau, orang Rodenok, orang Betawi, emang udah dari sononya. Emang udah dari sononya. Kata siapa tuh? Kata orang ateis, hanya terjadi bisudfah, kebetulan terjadi. Kalau kita orang beriman, adanya alam ini bukan kebetulan. Adanya alam ini ada yang menciptakan, bukan dari sono. Ada yang menciptakan. Ini HP, ada nggak yang bikin? Ada. Ini tisu, ada nggak yang bikin? Ada. Ini karpet ada yang bikin, semua ada yang bikin. Alam semesta ini pun ada yang menciptakan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat matahari subhanallah, lihat bulan subhanallah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Bulan. Jemaah yang kami hormati, bagaimana Allah ciptakan bulan? Dalam sebuah riwayat hadis, dulu Nabi pernah ditantang sama orang kafir Quraisy Mekah. Ya Rasul, ya Muhammad, belahlah itu bulan. Allah kuatkan kerasulan Nabi dengan membuktikan kemujizatannya. Ditunjuk bulan, terbelah dua. Subhanallah. Dan itu benar-benar terbelah. Bukannya mata orang kafir itu
disihir atau apa. Memang hakiki terbelah dua. Subhanallah. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nunjuk. Coba kita yang nunjuk bulan. Yang tunjuk-tunjuk baik. Itu pun karena izin Allah dan kekuasaan Allah. Makanya NASA, jamaah yang kami hormati NASA, antariksa meneliti alam semesta dengan pesawat orbitnya, itu menemukan di bulan itu ada gerutan, bekas bulan itu terbelah dua. Cuma kadang dirahasiakan ini. Kebenaran apa? Kebenaran daripada sabda Nabi, kebenaran daripada kisah mukjizat Nabi pernah membelah apa? Membelah bulan. Dan bulan itu menjadi pertanda kita, banyak manfaatnya. Di antaranya Allah ciptakan matahari dan bulan itu sehingga kita bisa mengetahui waktu dan hisab untuk mengetahui waktu. Ya, itu dengan adanya bulan. Sekarang tanggal berapa? Kalau Hijriah itu dengan bulan. Awal tanggal itu hilal, terus lama-lama membesar. Begitu pertengahan bulan, bulan membentuk bulan purnama. Terus lama-lama mengecil. Dalam Quran hatta ada kal urjunil qadim wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Kekuasaan Allah. Allah ciptakan bulan itu ada manzilah-manzilahnya. Sehingga begitu di akhir bulan kembali lagi bentuk bulan itu seperti tandan pelepah kurma yang sudah tua. Kita bisa mengetahui penanggalan Hijriah itu melalui bulan, dan kita bisa mengetahui penanggalan Syamsiah itu berdasarkan mata. Ada dua yang disebut dengan solar system, itu berdasarkan peredaran matahari, dan yang kedua disebut dengan lunar system berdasarkan peredaran bulan. Maka dua penanggalan besar, penanggalan Syamsiah dan penanggalan Hijriah. Kalau Syamsiah nanti jam 12 malam awal hari, kalau Hijriah dimulai masuknya maghrib. Itu semua masya Allah kemanfaatan yang Allah ciptakan untuk kita manusia, untuk makhluk-makhluknya. Subhanallah. Yang ketiga, sumpah Allah yang ketiga, wan nahari idza jallaha, demi siang idza jallaha, apabila menampakkannya. Aqsama bin nahari idza jalla julmatallahi bidiyaihi wa kashafaha binurihi. Wa qala Ibnu Katsir idza jalla al-basitah wa ada al-kauna binurihi. Wa syamsi wa duhaha, demi matahari dan demi sirahnya. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengikutinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Ini semuanya fakta-fakta alam yang kita lihat tiap hari. Cuma kadang orang kalau tidak baca Quran, kalau tidak mempelajari tadabburnya, melihat alam ini ya biasa saja. Tapi setelah baca ayat Al-Quran, ayat matluah, kita lihat siap tumbuh pada hati kita
ada perasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Siang, masya Allah. Wan nahari idza jalla. Berikutnya kebalikannya. Setelah siang, wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah lagi dengan malam, dan demi malam apabila menutupinya. Was-samaa'i wa ma banaha. Ini semua ciptaan-ciptaan Allah. Allah bersumpah dengan ciptaannya. Matahari, bulan, siang, malam. Yang kelima, was-sama', demi langit, sama langit. Wa ma banaha, dan pembangunannya. Bagaimana Allah ciptakan langit tidak ada tiang. Profesor mana, insinyur mana yang bisa bikin bangunan tanpa tiang? Tidak ada. Ini mushola megah at-taqwa bisa berdiri karena ada apa? Ada tiang. Ada tiang. Tempat pesawat namanya apa? Hanggar besar. Tapi tetap ada tiang. Stadion ada tiang. Semua ada tiang, bangunan-bangunan. Allah ciptakan langit tanpa ada tiang. Lihat langit, subhanallah, subhanallah. Dulu waktu kita masih SD lihat langit, oh ada awan kayak bersembunyi gitu kan, jangan dulu tuh kan. Waktu kita masih SD. Nah, sekarang udah berubah. Kita lihat langit, subhanallah, subhanallah. Mana tiangnya? Mana tiangnya? Sama. Allah firmankan dalam surah Al-Mulk, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasin. Surah Al-Tabarak. Allah ciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Subhanallah. 7 lapis langit, 1 lapis dengan lapis berikutnya masiratu khamsimi'ati am, perjalanan 500 tahun. Belum langit berikutnya. Terlalu luas alam ini. Sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Enggak ada lubang, enggak ada celah, enggak ada retak. Coba cari langit tuh. Kita kemana baik? Bandung, Cirebon, sama. Cari retak, cari celah, cari lubang, sampai capek mata kita, enggak akan kita temukan. Subhanallah, subhanallah. Maka begitu kita lihat langit, ingat siapa? Subhanallah. Akhirnya kemanapun kita berjalan, selalu hati dan jiwa kita ini terpaut dengan keagungan. Wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wa ma banaha. 5 itu ciptaan Allah. Allah bersumpah. Yang keenam, wal ardi wa ma toha. Sekarang bumi, lalu diselingi dengan sebelum bumi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa maknanya itu? Allah, kalau bahasa komputernya, Allah install di setiap jiwa itu ada fujur, ada takwa. Itu. Jadi di setiap jiwa, setiap orang itu ada potensi berbuat buruk, ada potensi berbuat dosa,
dan juga ada potensi berbuat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Itu diinstal di setiap jiwa. Ada potensi orang bisa berbuat baik, ada juga potensi orang berbuat jahat, berbuat buruk. Nah, begitulah manusia diuji oleh Allah. Kalau malaikat nggak pernah maksiat, taat terus. Kalau malaikat nggak pernah maksiat, lawannya siapa? Iblis. Kagak pernah taat, maksiat terus iblis tuh, sampai diperintahkan oleh Allah sujud dalam makna ini bukan sujud ibadah. Usjudu li Adam, sembahlah, bersujudlah kepada itu bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah, memberi penghormatan kepada Adam. Itu pun iblis, syaitan nggak mau, nggak taat, maksiat terus, mengingkari. Dua ciptaan Allah, matahari, malaikat selalu taat, iblis, setan selalu maksiat. Nah, manusia antara malaikat dan iblis. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Begitulah manusia Allah ciptakan. Ada punya potensi malaikat, potensi baik, potensi takwa, tapi ada juga potensi syaitani, potensi untuk maksiat, potensi untuk berbuat dosa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tinggal bagaimana nanti manusia itu mau mengikuti mana yang lebih kuat dorongannya, gitu. Kayak kita nih hari ini, ya kan? Lebih besar kita masuk kepada potensi takwa. Amin ya rabbal alamin. Ada di sebelah sana bisa jadi pagi malam-malam kayak gini bukan takwa, fujur, maksiat, main judi, nenggak, tahu nenggak nggak? Nyekek. Ya begitulah manusia. Ditunjukkan ini jalan baik, ini jalan buruk, biar nanti waktu di pengadilan sana itu tidak protes karena udah dikasih akal. Begitulah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Udah masuk? Udah masuk. Nanti kita teruskan, masih ada 2 lagi dari 7 sumpah yang Allah jadikan sumpah. Alam, benda-benda ciptaannya menunjukkan kekuasaan, keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mentadabburkan surah As-Samas ini keimanan kita kepada Allah lebih kuat. Amin. Tauhid kita lebih kuat dan semoga Allah ampuni dosa kita. Allah rahmati kita dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Shadaqallahul azim, wallahu a'lamu bis-shawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.